Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya pada kali ini akan mempresentasikan atau akan menjelaskan mengenai hadis yang berkaitan dengan tujuan pendidikan dan juga pendidik. Tapi sebelum semua itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Febi Astarofiki, NIM 2220109 dari kelas VBAC. Akan menjelaskan mengenai hadis yang berkaitan dengan tujuan pendidikan Islam dan juga pendidik. Yang pertama, saya akan membacakan hadisnya terlebih dahulu, yaitu yang pertama hadis mengenai tujuan pendidikan Islam, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebagaimana kita ketahui, Imam Bukhari adalah salah satu dari beberapa perawi hadis yang paling sahih, yang paling kuat, dengan bunyi seperti ini. Wa an Anasin qala kana aktsaru du'ai Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhrajahul Bukhari Kitabut Ta'awad, babu qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahasanya doa yang paling banyak diucapkan atau dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadis riwayat Imam Bukhari, kitab doa-doa, bab perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Menukil dari hadis ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya tujuan pendidikan Islam menurut hadis di atas adalah untuk mencapai tujuan hidup seorang muslim, yaitu menumbuhkan kesadaran kepada manusia sebagai makhluk Allah agar tumbuh dalam akhlak mulia dan disertai kebaikan dunia dan akhirat, serta istiqomah dalam beribadah kepadanya. Dan tujuan daripada seorang mendidik anak didiknya adalah tidak lain dan tidak bukan, tujuan utamanya adalah mendekatkan seorang anak didik kepada Allah. Tujuan bukan suatu wujud benda ataupun bentuk statistik, tapi adalah suatu kepribadian seorang yang tidak dapat terlepas dari itu. Kita sebagai manusia diminta supaya ingat dan kita senantiasa mengingat untuk apakah kita diciptakan di dunia ini oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Yang mana dengan ayat ini kita mengetahui hakikat kita sebagai manusia diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Dan kita selain daripada beribadah kepada Allah, kita juga diharuskan untuk selalu memiliki akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Dengan apa? Dengan pendidikan, dengan ilmu yang diajarkan dalam proses pendidikan dan pengajaran. Imam Ghazali dalam perkataannya mengatakan bahwasanya tujuan pendidikan Islam yaitu membentuk manusia menjadi insan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat.
Dan sebagai contoh penerapan daripada tujuan pendidikan Islam mengenai hadis ini, hadis Rabbana atina fid dunya hasanah, aksaru doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yaitu penerapannya seperti apa? Contohnya guru yang menasihati muridnya untuk selalu mengingat Allah, untuk selalu berpegang teguh kepada Allah dan juga Rasulnya. Supaya apa? Supaya seorang murid itu mempunyai akhlak yang mulia, akhlak seperti Rasulullah. Dan senantiasa apa? Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan untuk meminta kepada Allah segala kebaikan yang ada di dunia maupun juga di akhirat. Kemudian saya akan membacakan hadis yang kedua yang berkaitan dengan mendidik, yang mana pendidik harus diutamakan memiliki prinsip dapat memotivasi dan memudahkan. Dalam hal ini terdapat sabda Rasulullah, wa an Abi Musa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ba'atsa ahadan min ashabi fi ba'di amrihi qala basyiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru, akhrajahu Syaikhani wa Abu Dawud wa Ahmad, wa hadzal lafdhu li Muslim, Kitabul Jihad wa Sair, babun fil amri bit taysir wa tarkit tanfir. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Musa, ia berkata, apabila Rasulullah SAW menunjuk salah satu sahabatnya untuk melaksanakan perintahnya, beliau bersabda, berilah kabar gembira dan jangan menakut-nakuti, mudahkanlah urusan mereka dan jangan kau persulit. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta Abu Dawud dan Ahmad, dan perkataan ini dari Muslim, Kitab Jihad dan Jalan, bab tentang perintah mempermudah dan meninggalkan penyangkalan. Hadis ini sebagaimana kita dapat ambil kesimpulan atau kita dapat menjelaskannya secara rinci, menjelaskan mengenai seorang pendidik itu harus punya jiwa motivator dan dapat memotivasi anak didiknya dalam pembelajaran dan juga pendidikan. Apa fungsi dari motivasi bagi setiap pendidik? Apa fungsi dari jiwa motivator bagi setiap tenaga pengajar, tenaga pendidik? Supaya apa? Supaya anak didik semakin semangat dalam mengikuti pembelajaran dan semakin ter-effort dalam upaya meraih prestasi dalam pembelajarannya. Sungguh sangat tidak baik jika seorang pendidik atau guru bukannya membangun motivasi dan membangun semangat yang ada pada anak didiknya, tapi justru dia malah menjatuhkan mental dan semangat belajar anak didiknya, sehingga anak didik enggan untuk belajar dan bahkan malas untuk mengikuti pembelajaran yang ada. Mengenai hadis yang berkaitan dengan pendidik ini, yaitu tentang seorang pendidik harus memiliki motivasi, yaitu dalam penerapannya, pengaplikasiannya. Contoh, seorang guru yang memotivasi muridnya, anak didiknya supaya rajin belajar, supaya dia mendapatkan prestasi dan membanggakan orang tuanya dan membanggakan sekolahnya dan sebagainya. Dan juga seorang guru yang memotivasi muridnya supaya dia rajin belajar, tidak mengecewakan orang tuanya. Itulah betapa pentingnya motivasi atau jiwa motivator yang dimiliki oleh setiap pendidik guna mendidik anak didiknya ketika pembelajarannya. Jadi dari semua itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya jangan sampai misal nanti kita menjadi tenaga pendidik, kita tidak memiliki jiwa motivasi dan bahkan naudzubillah kita menjatuhkan mental anak didik kita dan menjatuhkan semangat belajar anak didik kita. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. In wajadtum minil khata fa innahu minni wa minasyaitan wa in wajadtum minis shawab fa innahu min indillahi azza wa jalla. Augurati sucesso nella vita, augurati sucesso negli affari, cresci ragazzi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.